ketika saya ngajukan ke pengadilan, dia bikin drama, menangis di media, menangis-nangis dan bilang bahwa dia shock, baru aja cerai, sekarang dituntut masalah baru. Padahal itu dia yang mau ke pengadilan gitu kan. Ya alhamdulillah dia sudah menemukan kebahagiaannya dia kan. Seperti yang selalu dia ucapkan di dalam pernikahan kami kan. Dia sudah ingin bahagia. Saya dulu belum tahu maksudnya apa, tapi ya sekarang saya udah tahu. Ya memang sudah saatnya ya. Dia umurnya 33 tahun. Ya memang sudah saatnya punya anak gitu kan. Ya sekarang juga sudah ada suaminya ya itu haknya dia lah. Masih berjalan gitu, masih berjalan karena memang seperti saya selalu ucapkan bahwa apapun yang didapatkan dalam pernikahan itu adalah harta bersama gitu kan. Jadi apalagi saya memulai semuanya dari nol dengan Janet, saya juga ingin menepis anggapan orang-orang bahwa memang anggapan itu disetir, dikondisikan oleh Janet supaya saya itu seolah-olah tidak bekerja, saya seolah-olah tidak ada andilnya dalam karirnya dia gitu kan. Jadi semua orang sekarang hampir rata-rata orang membuli saya kan, menjatuhkan saya. Jadi saya ingin klarifikasi bahwa semuanya itu salah. Saya merasa terjebak aja ya, gitu. Karena kenapa tuh? ya karena kan gini ya. Ini pertama Janet yang minta cerai ya. Satu. Dalam gugatannya ada dicantumkan bahwa harta Gonogini akan dibicarakan secara kekeluargaan. Oke, waktu itu saya awalnya tidak ada kepikiran untuk Gonogini, ya udahlah, saya bilang dia emang udah nggak mau sama saya, udah saya pergi dari rumah, saya bawa motor, udah that's it gitu kan. Cuma setelah Bang Opan bilang bahwa apapun yang didapatkan dalam pernikahan itu adalah harta bersama yang harus dibagi sama rata. Satu poinnya itu, saya udah mulai berpikir, oh ya udah, tapi saya belum ngajuin apapun waktu itu kan. Setelah saya lihat bahwa Janet di sosial media dia posting dengan calon suaminya waktu itu, kemudian memperkenalkan dia sebagai calon suaminya ke orang tuanya, dan mereka kemana-mana pakai aset kami gitu, pakai mobil kami, pakai tempat tinggal kami di Bandung dan sebagainya. Jadi saya pikir kok nggak adil ya gitu, maksudnya dulu perjuangin semuanya dengan saya tapi menikmatinya dengan orang lain, dengan laki-laki lain gitu kan. Akhirnya yaudah saya ngomong sama Janet, saya WhatsApp. Itu pun saya ngomong sama Janet itu beberapa bulan setelah inkrah, karena sebelumnya saya nggak ada niatan untuk ngajuin Gonogini, tapi karena saya lihat beberapa poin yang saya sebutkan barusan, saya ajuin, saya WhatsApp dia, Net, kamu kan udah punya yang baru nih, saya bilang udah punya calon lagi, ya udah yuk kita beres-beres, karena memang secara aturan hukum Gonogini itu harus selalu dibagi gitu kan, biar beres, kamunya tenang, akunya tenang gitu kan. Terus dia bilang apa? Ya udah kamu ke pengadilan aja ajuin. Kalau ke pengadilan saya bilang itu akan dibagi 50-50 loh, kamu lebih rugi. Saya hanya minta sepertiganya aja, hanya rumah, satu kendaraan dan Harley Davidson yang saya pegang. Itu hanya sepertiga dari seluruh aset kami bersama dalam rumah tangga. Sepertiganya aja kok, saya bilang gitu kan. Kalau ke pengadilan kamu akan dibagi dua, kamu akan lebih rugi, saya bilang gitu kan. Nggak apa-apa, saya ikhlas asal adil, kamu ajuin aja ke pengadilan, dia bilang gitu kan. Saya bingung kan, kenapa, saya bilang. Akhirnya terbukti bahwa ketika saya ngajuin ke pengadilan, dia bikin drama, menangis di media, menangis-nangis dan bilang bahwa dia shock, dia kaget, baru aja cerai, sekarang dituntut masalah baru. Padahal itu dia yang mau ke pengadilan gitu kan, dia yang mau. Oh, saya bilang berarti ini memang strateginya supaya apa? Supaya pembunuhan karakter. Di situ dia berdrama, dia memutarbalikkan fakta, ada yang fitnah juga, ada segala macam lah. Supaya apa? Supaya orang membuli saya kan. Semua orang menjelek-jelekan saya, semua orang menganggap saya cuma numpang hidup, gak ada andil apapun.
supaya saya mental saya drop, akhirnya tidak meneruskan gugatan gonogininya. Dan itu pun terbukti. Beberapa bulan ibu saya tidak mau keluar rumah, malu sama tetangga, sama teman-temannya gitu kan. Akhirnya ibu saya bilang, Alif udahlah katanya, ngapain sih katanya, malu mama, Alif jadi dihina-hina orang kayak gini gitu. Udah nggak usah diterusin. Saya bilang, mah ini bukan cuma masalah harta lagi, tapi ini masalah harga diri. Saya bilang, kalau saya patah tengah jalan kayak gini, semua orang kan bilang bahwa saya benar-benar cuma morotin. Saya cuma laki-laki pemorotan, saya cuma malas-malasan di rumah dan tidak ada kerjanya, dan saya hanya minta harta dari istri. Saya akan buktikan saya juga ikut andil dalam karir Junita Janet, karena semuanya mulai dari nol. Mungkin teman-teman yang kemarin ke Bandung juga lihat motornya kok. Saya masih kemana-mana pakai motor itu. Rumah kan semua yang dia yang pegang. Semua sertifikat dia yang pegang, dia yang tinggali. Atas nama belum balik nama semua. Masih pemilik yang, karena kan rumah di Pondok Gede itu masih cicilan. Masih ada hutang ke bank yang ratusan juta jumlahnya. Itu tadi kenapa saya minta itu, karena jumlahnya lebih kecil. Secara nominal itu lebih kecil dari semua total asetnya yang bersama gitu ya. Itu rumah itu nominalnya kecil, mobilnya juga saya ambil mobil yang kecilnya nominalnya. Saya pikir itu ya udahlah gitu kan, gitu aja nggak apa-apa gitu. Kenapa saya pilih Harley? Karena bisa dinikmati bersama. Saya bisa touring kemanapun saya suka dengan Janet. Kedua, nominal Harley Davidson itu tidak turun, malah cenderung naik. Jadi pemborosan apa? Kecuali kalau misalkan kami belum punya rumah, kami belum punya mobil, terus saya beli Harley Davidson, itu namanya nggak tahu diri. Saya seorang suami yang tidak tahu diri. Ini rumah sudah 2 di Jakarta, di Bandung apartemen, untuk orang tuanya sudah ada tempat tinggal, sudah ada kontrakan, sudah ada kendaraan berapa biji gitu kan, tabungan sudah bermiliar-miliar di rekening. Saya ingin menggapai cita-cita saya gitu. Cita-cita dia sudah terpenuhi semua, apapun dia udah punya, terkenal gitu kan, ya apa salahnya sih? Jadi saya tegaskan lagi, ini sekarang bukan cuma soal harta ya, ini udah jadi harga diri ya bagi saya gitu kan, karena semua orang udah ngecap saya jelek gitu. Dan saya pun mengajukan karena berdasarkan bukti-bukti yang saya punya bahwa dia kemarin itu dengan laki-laki lain dan sebagainya gitu kan. Ya sudah. Berarti sekarang Mas Alif kesibukannya apa nih? Bisnis kah? Saya investasi di truk angkutan, terus makanan kuliner, bakso, namanya bakso tuk-tuk di Bandung. Terus satu lagi saya melanjutkan cita-cita yang tertunda, yaitu di entertain, nyanyi. Dulu karena sebelum menikah Janet kan saya punya band. Saya udah promo ke stasiun TV juga, ke berbagai stasiun TV. Tapi ketika di perjalanannya saya memilih untuk menikahi Janet dan saya dilepas oleh band di PHK. Sekarang mau bentuk band lagi? Enggak, saya sendiri gitu. Dulu saya main drum gitu kan. Dulu saya main drum. Ya udah, sekarang saya coba untuk nyanyi aja gitu lah. Sudah ada lagunya? Sudah ada, namanya judulnya Ketahuan Selingkuh. Sudah mulai promo-promo? Belum, baru mau bikin video klipnya. Tapi karena saya sudah blast itu di Instagram saya, Alif_Hedi. Jadi ya media alhamdulillah sudah mulai mengangkat lagu itu, karena memang itu based on true story juga gitu. Ya harapan kedepannya ya mudah-mudahan JJ kooperatif juga ya, karena ini kan hukum undang-undangnya jelas bahwa dalam perceraian selalu ada gonogini. Jadi mudah-mudahan JJ juga kooperatif lah. Ucapannya mudah-mudahan yang suaminya yang baru ini bisa memperlakukan Janet seperti saya memperlakukan Janet waktu itu kan. Karena Janet mulai dari obatnya, kesukaan makanannya, terus semuanya juga saya udah tahu luar dalam gitu kan. Jadi mudah-mudahan bisa menggantikan sosok saya gitu hidupnya dia.